Hukum Bernoulli. Hukum Bernoulli menyatakan bahwa jumlah dari tekanan energi kinetik setiap satuan volume atau 1 meter kubik dan energi potensial setiap satuan volume atau 1 meter kubik di setiap titik sepanjang aliran fluida adalah sama. Secara matematika ditulis seperti ini: P ditambah setengah rho V2 kuadrat ditambah rho GH sama dengan tetap. P itu adalah merupakan tekanan, ya. Kemudian setengah rho V kuadrat itu adalah energi kinetik setiap satuan volume. Nah, kita ingat bahwa rho itu adalah massa jenis, kemudian V adalah kecepatan aliran. Kemudian rho GH di mana rho adalah massa jenis, ya. Kemudian G adalah percepatan gravitasi bumi yang nilainya berapa? Nilainya itu G itu yaitu 9,8 meter per sekon kuadrat, atau sering dibulatkan 10 meter per sekon kuadrat untuk tempat-tempat dekat dengan permukaan laut, ya. Kemudian H itu adalah ketinggian di sini, H itu ketinggian. Nah, ini ada rho GH. Nah, rho GH adalah energi potensial setiap satuan volume. Ini aplikasinya: sistem aliran air di dalam pipa seperti gambar di atas. Pada pipa besar terdapat air dengan kecepatan aliran 0,5 meter per sekon dan pada pipa kecil 2 meter per sekon. A. Tekanan air di pipa mana yang memiliki tekanan terbesar? B. Hitunglah perbedaan tekanan air yang mengalir di dalam pipa atas dengan pipa bawah. Nah, tentu kita analisis dulu, kita identifikasi dulu soalnya. Ini kita misalkan, ini kecepatan aliran air di dalam pipa bawah dengan V1, kita misalkan dengan V1 sama dengan 2 meter per sekon. Kemudian kecepatan aliran air pada pipa yang atas, ya, ini adalah V2 sama dengan 0,5 meter per sekon. Itu kemudian ketinggian, ya, ketinggian air di pipa yang bawah adalah 0 meter, ya, karena dia misalkan menyentuh dasar, ya, dasar. Kemudian pipa yang atas itu ketinggiannya adalah 8 meter, H2 8 meter, ya. Kemudian karena ini ada air di dalam pipa, berarti rho itu massa jenis 1000 kg meter per sekon. Massa jenis, ya, sama karena zatnya tidak berubah, air juga, maka rho 1 massa jenis di pipa yang bawah, kemudian rho 2 massa jenis di pipa yang atas itu nilainya sama, ya, sama. Kita misalkan dengan rho itu nilainya adalah 1000 kg per meter kubik, ya. Kemudian itu ada tekanan, ya, tekanan dari air di pipa bawah. Ini tekanannya P1, di pipa atas tekanannya adalah P2. Pertanyaannya adalah tadi itu mana yang lebih besar tekanannya, P1 atau P2? Nah, itu yang A, ya. Kemudian kalau yang B-nya berapa perbedaannya antara P1 dengan P2? Itu perbedaannya. Nah, untuk menjawab ini kita gunakan ini, ya,
hukum Bernoulli, P sama dengan setengah rho V kuadrat tambah rho GH. Nah, ini jumlah ini tetap baik di pipa yang bawah maupun di pipa yang atas. Nah, sehingga nanti berlaku seperti ini ya. Tuh. P1 ditambah setengah rho V1 kuadrat ditambah rho GH1 itu sama dengan P2 ditambah setengah rho V2 kuadrat ditambah rho GH2. Oke, kita masukkan angka-angkanya ya, bilangan-bilangannya yang diketahui. P1 ditambah ya setengah dikali 1000 kali 2 pangkat 2 itu sama dengan 2000 ya, 2000. Kemudian 1000 kali 10 kali 0 adalah 0 sama dengan, kemudian P2 ditambah 0,5 dipangkatkan 2 kali 1000 dikalikan dengan setengah itu 125 ya. Ditambah ini ada 1000 kali 10 kali 8 ya. Berarti dia 80.000 ya tuh. Nah, sehingga nanti P1 tambah 2000 sama dengan P2 ditambah 80.125. Kita lihat P1 di sebelah kiri itu ya, P1 ditambah 2000, sementara sebelah kanan P2 ditambah 80.000 ya, 125. Tentu ini kalau kita lihat dari sini supaya sama ya, sebelah kiri sama dengan sebelah kanan sama dengan, tentu P1-nya harus lebih besar daripada P2 ya gitu. Nah, jadi persamaan ini menunjukkan bahwa P1 itu lebih besar daripada P2. Tuh. P1 dikurangi P2 ya, sehingga ini nilainya karena P1-nya lebih besar ya, sebaliknya positif kita kurangi ya. P1 kurangi P2 itu 80.125 dikurangi 2000, hasilnya adalah ini 77.875. Nah, sehingga perbedaan tekanannya 77.875. Sehingga nanti untuk menjawab yang bagian B ini, jadi perbedaan tekanan air di dalam pipa atas dengan bawah adalah 77.875 Pascal. Oke. Selanjutnya ini misalkan ada ini ya, kebocoran tabung pada lubang kecil di kedalaman 4 meter. Tentukan kecepatan air yang keluar dari lubang kebocoran tersebut. Kalau kita lihat sekilas di sini bahwa karena saking kecilnya itu lubang, walaupun dia memancar air keluar dari lubang, kalau kita sekilas air itu tetap tidak bergerak di wadah ini ya. Permukaan air kelihatan tidak bergerak turun ya, karena saking kecilnya pengurangannya ya, walaupun air keluar dari lubang. Nah, kecepatan yang kelihatannya tidak berubah ini atau apa yang permukaan pada tabung ini, permukaan air kelihatan tidak turun, itu menunjukkan bahwa kecepatan di situ adalah mendekati 0 ya, mendekati 0 kecepatan. P1 itu kecepatan aliran air pada pipa yang besarnya, berarti ya itu yang tabungnya ya. Itu kan dia tidak bergerak turun kelihatannya, maka V1 itu kita anggap sama dengan 0 ya. Kemudian itu ada V2 ya, ada V2 itu berarti kecepatan air yang keluar dari lubang. Kemudian ada itu ada P1 dan P2 ya. Nah, P1 dan P2, karena P1 itu bagian airnya terhubung langsung bersentuhan ya dengan udara luar ya, maka udara luar itu ya ketekanannya ya itu PO misalkan ya, PO. Begitu pula yang P2, dia juga
P2 itu air yang ada lubangnya gitu, airnya yang dia kan keluar tuh, maka saat mengalir ya, tentu dia akan berada pada udara luar juga. Berarti tekanannya sama ya. Nah, sama tekanannya misalkan PO lah gitu kan. Maka berarti P1 sama dengan P2 ya. Sama dengan PO dia, tekanan udara luar gitu kan. Oke. Kita lihat di sini bahwa perbedaan ketinggian atau perbedaan ketinggian itu adalah H1 dikurangi dengan H2. H1 kurangi dengan H2. Kemudian P2. Nah, P2 sama dengan P1 ya. Tadi dijelaskan karena sama-sama bersentuhan langsung dengan udara luar ya. Berarti sama tekanannya. P2 sama dengan P1. Misalkan sama dengan PO. PO itu tekanan udara luar ya. Kita katakan yang tadi persamaan 1 ini persamaan 2 ya. Tuh, maka P1 ditambah setengah rho V1 kuadrat ditambah rho GH1 sama dengan P2 ditambah setengah rho V2 kuadrat tambah rho GH2. Sekali lagi bahwa P1 dengan P2 sama, sehingga nanti hasilnya begini 0 ya. Lihat P-nya sudah hilang ya, karena dia saling menghilangkan ya, kalau sama gitu kan, jadi 0 ditambah rho GH1 sama dengan setengah rho V2 kuadrat ditambah rho GH2. Ini berarti ditanyakanlah V2 nya kan. Jadi rho GH1 dikurangi rho GH2 itu sama dengan setengah rho V2 kuadrat. Oke, berarti kita kumpulkan ya dalam kurung tuh H1 dikurangi H2 sama-sama masing-masing dikali dengan rho G ya. Sama dengan setengah rho V2 kuadrat. Sehingga nanti kalau ingin mencari V kuadratnya, rho-nya dicoret ya, tinggal 2G kali delta H. Ingat bahwa H1 dikurangi H2 itu kan ya di atasnya itu dibesarkan dengan sama dengan delta H ya. Delta H. Jadi 2 kali G kali delta H sama dengan V2 kuadrat. Jadi kalau misalnya mencari V2 kuadrat sama delta H ya, makin bila V2 sama dengan V ya kita melakukan, jadi V itu nilainya berapa misalkan V2 sama dengan, dan delta H perbedaan ketinggian kita nyatakan dengan H itu sendiri ya. Dengan kedalaman misalnya kalau digambar ya, kedalaman, maka V kuadrat sama dengan 2GH. Hanya bawah ya, artinya 2GH itu. V kuadrat sama dengan 2GH. Atau V-nya akar 2GH. Ingat ya bahwa rumus daripada untuk menentukan kecepatan air yang mengalir pada lubang kecil ya, maka itu sama dengan akar 2GH. Akar 2GH. Dimana hanya kedalaman dalam meter, kemudian G-nya percepatan gravitasi bumi, nilainya 9,8 meter per sekon kuadrat atau sering disebutkan menjadi 10 meter per sekon kuadrat. Oke, ini yang tadi jadi kita jawab. Maka V sama akar 2GH. Dimana hanya dalam 4 dan G-nya 10, sehingga nanti V adalah akar 2 kali 10 kali 4 ya, sama dengan akar 80. Akar 80 itu adalah sama aja dengan 16 kali 5. Nah, sehingga akar 16 adalah 4, akar 5 adalah 5. Berarti V-nya kelajuannya 4 akar 5 meter per sekon ya. Jadi kecepatan air yang keluar dari lubang bocor adalah 4 akar 5 meter per sekon.